Apa itu penyakit TBC? Apakah berbahaya? Bagaimana gejala TBC? Penularan penyakit TBC itu lewat apa? Apakah benar penyakit TBC dapat dicegah? Tuberkulosis, TBC, atau TB adalah penyakit menular akibat infeksi bakteri. TBC umumnya menyerang paru-paru, tetapi juga dapat menyerang organ tubuh lain, seperti ginjal, tulang belakang, dan otak. Menurut WHO, sebanyak 1,5 juta orang meninggal akibat penyakit TBC di tahun 2020. Penyakit ini merupakan penyakit dengan urutan ke-13 yang paling banyak menyebabkan kematian, dan menjadi penyakit menular nomor 2 yang paling mematikan setelah COVID-19. Gejala penyakit TBC diantaranya adalah 1. Batuk lebih dari 21 hari. 2. Batuk darah. 3. Demam. 4. Menggigil di malam hari. 5. Berat badan turun 6. Lemah 7. Nyeri di paru-paru 8. Infeksi di bagian tubuh lain 9. Kelelahan 10. Tidak nafsu makan. Awalnya penderita TBC sering merasa tidak enak badan, cepat lelah, kurang beraktivitas dengan orang-orang di sekitarnya seperti tidak bisa bermain dengan teman sebaya ataupun bercengkrama dengan keluarganya. Pada umumnya penderita akan mengalami batuk berdahak hingga sulit tidur dan berkeringat berlebihan pada saat malam hari serta nafsu makan yang menurun hingga badan penderita menjadi kurus. Penyakit TBC menyebar ketika seseorang pengidap TBC paru aktif batuk ataupun bersin, percikan dahak dan liur yang terbawa udara adalah media penularannya serta bakteri Mycobacterium tuberculosis yang mampu bertahan di tempat yang lembab tanpa sinar matahari. Apakah benar penyakit TBC dapat dicegah? Apa saja tindakan pencegahan TBC? TBC dapat dicegah? Benarkan TBC dapat dicegah? TBC dapat dicegah dengan cara olahraga teratur, makan makanan bergizi, membuka jendela agar mendapatkan cukup sinar matahari dan udara segar, menjemur alas tidur agar tidak lembab, tidak merokok, istirahat cukup dan tidak tidur larut malam. Jika ada orang dewasa terjangkit TBC, segera periksa anggota keluarga yang tinggal serumah dan teman yang sering menghabiskan waktu bersama supaya diberi obat. Hepatitis B adalah penyakit yang menimbulkan peradangan pada organ hati dan biasanya disebabkan oleh virus hepatitis B. Menurut World Health Organization, WHO, terdapat lebih dari 2 miliar orang di dunia yang telah terinfeksi hepatitis B. Dalam banyak kasus, infeksi hepatitis B juga dapat menetap dalam tubuh hingga menjadi kronis dan menjadi penyebab utama kanker hati. Hepatitis B menular melalui darah dan cairan tubuh yang terinfeksi, seperti dari ibu penderita hepatitis B kepada bayinya, berhubungan seksual dengan penderita hepatitis B tanpa pengaman, jarum suntik yang terinfeksi, melalui timbik, tato, dan cukur dengan alat yang tidak steril, dan melalui transfusi darah di Indonesia yang dilakukan sebelum tahun 1992 atau dari sumber yang belum di-screening. Virus hepatitis B yang masuk ke dalam tubuh akan menempel pada sel hati, berkembang biak, dan dapat menyebabkan peradangan hati. Jika jumlah virus yang menempel pada sel hati masih sedikit, sel hati yang terinfeksi tidak akan terdeteksi oleh sistem kekebalan tubuh. Namun, saat jumlah virus hepatitis B semakin banyak, sel yang terinfeksi akan terdeteksi. Hal yang dapat dilakukan untuk pencegahan hepatitis B adalah 1. Pemberian vaksin. Vaksin hepatitis B ini dapat berupa Recombivax HB, Chemvax, dan Engerix B. 2. Berhati-hati dengan penggunaan jarum, peralatan medis kurang steril. 3. Jaga kebersihan tubuh. 4. Hindari berbagi peralatan pribadi seperti pisau cukur atau sikat gigi. 5. Melakukan hubungan seksual yang aman. Hepatitis B dapat menular melalui darah, cairan tubuh lain seperti air mani. Difteri adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Corynebacterium diphtheria yang menyerang tenggorokan dan sistem pernapasan atas. Dikutip dari CDC, penyakit ini merupakan penyebab utama kematian anak di seluruh dunia sebelum adanya vaksin DPT. Namun, di tahun 2018, difteri juga masih menjadi masalah secara global. Difteri adalah penyakit yang disebabkan oleh kuman Corynebacterium diphtheriae yang dapat menyebabkan demam, pilek, leher membengkak, sesak napas dan terdapat selaput putih di tenggorokan.
Penyakit difteri dapat dicegah dengan imunisasi lengkap difteri mulai dari usia 2 bulan hingga 10 tahun. Dengan adanya imunisasi, saat kuman menyerang imun sudah terbentuk dan siap menyerang kuman yang jahat sehingga tubuh tetap sehat. Namun hal ini tentu harus diikuti dengan pola hidup sehat seperti menjaga kebersihan, makan makanan bergizi dan rajin berolahraga. Polio adalah penyakit saraf yang dapat menyebabkan kelumpuhan permanen. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi virus dan sangat menular, tetapi dapat dicegah dengan melakukan imunisasi polio. Polio atau poliomielitis dapat dialami oleh siapa saja, tetapi umumnya menyerang anak usia di bawah 5 tahun, balita, terutama yang belum menjalani imunisasi polio. Selain kelumpuhan permanen, polio juga bisa menyebabkan gangguan pada saraf pernapasan. Pencegahan penularan polio melalui kontak langsung dengan menggunakan masker bagi yang sakit maupun sehat. Selain itu, perlu pula menerapkan sanitasi bersih termasuk buang air besar di jamban dan mengalirkannya ke septic tank. Masyarakat juga harus memasak air dengan sempurna, karena suhu tinggi membantu mematikan virus polio. Sementara itu, paling penting dan efektif adalah melakukan vaksinasi atau imunisasi polio. Imunisasi polio sendiri biasanya dilakukan saat bayi atau anak-anak